Junjungan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Saya di sini sebagai MC akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang kedua, laporan oleh ketua panitia. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya, himne, dan mars madrasah. Acara yang keempat, sambutan. Kita masuk ke acara yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Hasbullah Anwar kepada Bapak. Acara yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Pahlawan Anwar kepada Bapak, saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Pahlawan Anwar yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Kita lanjut ke acara yang kedua. Laporan oleh Ketua Panitia kepada Bapak, saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan panitia kegiatan in-house training tahun pelajaran 2025-2026. Latar belakang kegiatan. Upaya meningkatkan mutu pendidikan terus dilakukan oleh berbagai pihak terkait dengan pendidikan. Semua menyadari bahwa mutu pendidikan akan dapat ditingkatkan jika ada terkaitannya secara integritas antara unsur input, proses, dan sarana pendukung. Sistem pendidikan di masa kini memang menjadi tantangan tersendiri bagi guru sebagai pendidik yang harus bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman dan kurikulum yang terus mengalami perubahan. Tema kegiatan penerapan kurikulum 2023 dan kurikulum Merdeka. Maksud dan tujuan kegiatan adalah sebagai penerapan kurikulum yang berbasis cinta, mengatur proses pembelajaran, pertama yaitu konsep kurikulum berbasis cinta di madrasah dan sosialisasi regulasi HM dan Permendikdasmen. Materi yang kedua yaitu pelatihan administrasi dan tata kelola satuan pendidikan madrasah RAMI MTS MA di lingkungan Yayasan Al-Hikmah Alam. Materi yang ketiga yaitu penerapan kurikulum 2023 dan kurikulum Merdeka dengan pendekatan deep learning serta penguatan kapasitas bagi calon guru PPG madrasah. Materi terakhir yaitu penguatan raport digital madrasah atau RDM bagi guru madrasah. Susunan panitia JHT, penanggung jawab Bapak Hamdan Kapitan SPDI, Ketua Panitia Ramlan Kamran SPDI, Sekretaris Nurwati Syahbudin Esos, Bendahara Asriati S. Imran Esos, Sesi acara Nurwati S. Rahman SPDI. Tempat penyelenggaraan Aula MTS Al-Hikmah Bahri Ternate. Penutup. Kegiatan ini dilaksanakan hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 jam 8 sampai dengan selesai. Tempat Aula MTS Al-Hikmah Bahri Ternate. Penutup. Dengan segala persiapan sampai pelaksanaan, panitia telah berusaha dan berupaya dengan semaksimal mungkin dalam menghimpun dan melaksanakan tugas-tugas kepanitiaan. Dalam melaksanakan kegiatan IHT. Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan kegiatan ini baik dari segi administrasi maupun pada saat pelaksanaan banyak mengalami kekurangan. Kami dengan hati yang terbuka menerima kritik dan saran demi suksesnya pelaksanaan IHT ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Panitia yang telah menyampaikan laporannya. Kita lanjut ke acara berikutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, himne dan march madrasah
Hadirin dimohon untuk berdiri. Madrasah membahana di persada bumi Nusantara, mengemban amanat mencerdaskan tunas bangsa, santun berwibawa. RANIMTSMA bahu membahu terus berjuang, membangun bangsa bermartabat mulia demi cita-cita. Moto ikhlas beramal, berkarya dan bermoral, ayo tegakkan falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia. Madrasah membahana di persada bumi Nusantara, mengemban amanat mencerdaskan tunas bangsa, santun berwibawa. RANIMTSMA bahu membahu turut berjuang, membangun bangsa bermartabat mulia demi cita-cita. Moto ikhlas beramal, berkarya dan bermoral, ayo tegakkan falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia. Moto ikhlas beramal, berkarya dan bermoral, ayo tegakkan falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia.
zaman menjadi benteng runtuhnya moral. Kau ajarkan arti kehidupan melalui tuntunan keislaman dalam bingkai citra pendidikan untuk menggapai cita-cita mulia. Dengan ungkapan syukur padamu atas segala karunia ya Allah, Kau embankan amanat pendidikan dalam melanjutkan perjuangan. Dengan ungkapan syukur padamu atas segala karunia ya Allah, Kau embankan amanat pendidikan dalam melanjutkan perjuangan. Madrasah tumpuan harapan umat membentuk jiwa berakhlakul karimah, menjawab arus tantangan zaman, menjadi benteng runtuhnya moral. Kau ajarkan arti kehidupan melalui tuntunan keislaman dalam bingkai citra pendidikan untuk menggapai cita-cita mulia. Untuk menggapai cita-cita mulia. Hadirin dimohon duduk. Kita masuk ke acara selanjutnya, sambutan. Sambutan yang pertama oleh Bapak Ketua Yayasan atau Sekretari Yayasan Al-Hikmah Bahari Ternate kepada Bapak, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengawas MA di lingkup Kementerian Agama Kabupaten Alor, yang saya hormati Bapak Kepala MA, MTS, dan Ibu Kepala RA Ternate, yang saya hormati Bapak Ibu Guru RA, MTS, dan MA Al-Hikmah Bahari Ternate yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama kita sebagai insan lemah patutlah kita bersyukur kepada Allah karena pada momentum hari ini kita semua diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita mampu melaksanakan kegiatan rutin kita, yakni workshop IHT yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan RA, MTS maupun MA Ternate. Semoga kita semua yang ada pada kesempatan hari ini mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Pengawas MA yang saya hormati, Bapak Kepala MA, MTS dan Ibu Kepala RA yang saya hormati. Sebelumnya saya mohon maaf karena memang kegiatan ini tanpa direncanakan. Tetapi pada saat Bapak Pengawas MA hadir di MA Darul Lolo, sehingga muncul ide. Karena Bapak punya program bahwa ini minggu Bapak ada di Pantar. Jadi langsung tertulis memang tempatnya memang kalau disampaikan di Bapak, kalau bisa MA dan MA Belolong dan MA Ternate harus lebih dulu Bapak tampil. Artinya bahwa sosialisasi terkait dengan kurikulum baru ini sangat penting sekali untuk guru madrasah. Sehingga mohon maaf Bapak, kemarin saya sempat lebih dahulu minta Bapak punya kesediaan untuk turun di MA Al-Hikmah Bahri Ternate. Lalu yang kedua, permohon maaf juga untuk Kepala MA, MTS dan RA, walaupun kesiapannya 1 hari mendadak, tapi alhamdulillah gerakannya militer Bapak. Kompak, kita berikan aplaus untuk kita semua. Saya juga merasa bangga sekali dengan adanya kekompakan dan kebersamaan yang teman-teman lakukan, sehingga hari ini kita mampu terselenggaranya IHT yang diselenggarakan di tahun ajaran perdana, yakni 2025-2026. Perlu juga saya menyampaikan kepada kita semua bahwa kenapa sehingga kita terpisah menyelenggarakan workshop yang sebelumnya diselenggarakan oleh Yayasan Al-Hikmah, tempatnya di Darul Falah Lolo. Saya perlu menyampaikan bahwa pertama pada saat itu kita diperiksa oleh DPK terkait dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Di situ ada temuan bahwa kami yayasan itu hanya mampu menyelenggarakan kegiatan saja, tapi teknis keuangannya itu ada pada satuan pendidikan. Sehingga ada temuan itu, kami dari yayasan mengambil satu keputusan, alangkah bagusnya selenggarakan kegiatan workshop di satuan pendidikan itu di tahun ini itu masing-masing yang menyelenggarakan, tidak perlu diadakan oleh Yayasan Al-Hikmah, karena ini penting sekali untuk kita semua terkait dengan pertanggungjawaban keuangan. Dan kemarin alhamdulillah hasil temuan dari BPK kami sudah kembalikan sesuai dengan apa yang ditemukan dan sesuai dengan regulasi yang ada. Itu penyampaian yang pertama. Lalu yang kedua, terkait dengan workshop hari ini sangat penting sekali diselenggarakan karena terkait dengan kesiapan di tahun ajaran baru ini, bahwa penentuan kelulusan itu akan dicabut kembali oleh pihak pusat, sehingga alangkah bagusnya untuk kita menanamkan nilai-nilai pengetahuan, nilai-nilai keislaman yang ada pada guru-guru semua, sehingga pada saat ujian harian, ulangan harian, ujian tengah semester dan ujian semester dan ujian akhir tahun nanti, teman-teman sudah siap. Materi-materi yang sudah disampaikan hari ini insya Allah menjadi guru semua dalam proses pembelajaran selama 1 tahun ajaran, mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Sehingga ini yang penting sekali untuk kita selenggarakan kegiatan pada kesempatan hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris Yayasan Al-Hikmah Bahri Ternate atas sambutannya. Kita masuk ke sambutan berikutnya. Sambutan oleh Bapak Pengawas MA Kementerian Agama Kabupaten Alor sekaligus membuka kegiatan in-house training atau IHT. Kepada Bapak saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
Yang kami tadini Bapak Ketua Yayasan, Ibu Ketua Yayasan yang dibuka oleh diwakili oleh Sekretaris Yayasan. Yang kami tadini Bapak Kepala MA, Kepala MTS. Yang kami tadini pula Bapak Ibu Guru peserta kegiatan pada pagi hari ini. Mari kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mempertemukan kita kembali di sini dalam rangka kita dan ikhtiar untuk bagaimana kita mempersiapkan generasi kita ini menjadi generasi yang qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Generasi yang soleh dan generasi yang kita persiapkan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Salawat dan salam kita doakan supaya tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat nanti kita menghadap Allah di yaumil qiyamah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah obsesi. Obsesi kita bagaimana kita ingin membangun sebuah peradaban yang kita canangkan dalam madrasah kita. Obsesi kita itu berdasarkan nas yang sudah dibangun oleh kita punya para nubuah, para nabi dulu, yang mungkin kita lupakan bahwa seorang tokoh besar yang digelar sebagai bapak para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana dia membuat sebuah opini tentang persiapan anaknya menjadi seorang yang qurrata a'yun dan waja'alna lil muttaqin imama. Dalam doa-doanya dia menyampaikan sebuah kalimat, Rabbi ja'al hadza baladan aminah wa junubni wa bani'an na'budu al-asnam. Ini sebuah ungkapan cinta seorang bapak kepada generasinya, supaya bagaimana kita nanti di akhir kelak kita mendapatkan anak-anak yang soleh dan terselamatkan dia daripada perbuatan-perbuatan dosa. Maka di kesempatan kali ini, apa yang menjadi ending mind kita di madrasah ini? Ending mind kita kepada lembaga kita dan ending mind terhadap siswa kita. Ending mind ini kita perlu pikirkan hari ini supaya orientasi kerja kita itu punya sasaran yang jelas. Ending mind kita dalam perspektif Islam itu sering kita ungkapkan sebuah kalimat begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kalimat yang sering kita ucapkan di saat kita membuka sebuah kegiatan yang bukan tergantung sebuah formalitas sebagai pelengkap sebuah acara, tapi sebetulnya itu terselip sebuah makna tentang bagaimana ending mind atau akhir di madrasah yang kita ingin pimpin ini. Kita ingin apa di madrasah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 yang kita dampakkan di madrasah itu. Kita ingin apa? Yang pertama, kedamaian. Kita ingin madrasah kita itu damai, ingin selamat. Selamat guru-gurunya, damai guru-gurunya, damai siswanya, dan damai pula kepala madrasah dan semua aktivitas akademik yang ada di madrasah. Pertama, kita ingin kedamaian. Yang kedua, kita inginkan ada rahmat yang turun di madrasah kita. Ada rahmat yang turun di kita punya madrasah. Bagaimana kita mengundang rahmat, dan yang ketiga kita mengundang keberkahan, wabarakatuh, keberkahan. Ada kedamaian, ada rahmat dan keberkahan yang turun di madrasah itu. Bagaimana kita mengundang rahmat dan berkah serta kedamaian apabila ada terjadi amal-amal yang soleh di sini. Tadi kita punya khotbah sudah bacakan ayat yang justru menusuk hati kita. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan kamu dari yang sebaik-baiknya. Tetapi ingat, kamu akan dikembalikan kepada tempat yang sejelek-jeleknya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali kalau kamu beriman dan beramal yang saleh. Ini tantangan besar untuk kita semua
untuk kita persiapkan diri kita dan generasi kita untuk menjadi anak-anak yang qurratu a'yun. Yang kedua, ending untuk siswa kita apa? Kalau lembaga kita inginkan turunnya kedamaian, ada rahmat dan keberkahan di madrasah. Kalau untuk siswa kita ingin endingnya apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Kita ingin itu di madrasah kita. Kita ingin mengantarkan anak-anak kita ini menjadi anak-anak rabbaniyin yang raditu billahi rabba, yang bisa mengenal akan Tuhannya. Yang kedua, anak-anak yang wa bil islami dina, kenal juga tentang dia punya agama. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan juga dia ingin melaksanakan semua syariat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ending mind kita. Oleh karena itu obsesi kita harus besar. Hari ini dicanangkan sebuah kurikulum yang sudah disampaikan, harus disampaikan di madrasah. Sudah dikeluar, dan madrasah pertama yang bikin sosialisasi ini kita di Mas Ternate dengan Mas Ternate yang buat pertama. Dia sering itu yang saya pertama diperintahkan lewat surat edaran Dirjen Pers nomor 10 tahun 2025 bahwa segera melakukan 3 hal di madrasah. Yang pertama, sosialisasikan kurikulum berbasis cinta. Hari ini kita mau buat. Yang kedua, hendaknya mempersiapkan madrasah itu sehingga menjadi madrasah yang layak dalam proses pembelajarannya, dan lingkungan belajarnya harus penuh dengan rasa cinta. Yang ketiga adalah mengharus utamakan, ini kalimat ini sungguh luar biasa ya dalam diri surat ini. Mengharus utamakan adanya konsep panca cinta di dalam proses pembelajaran. Mengharus utamakan panca cinta dalam kegiatan pembelajaran. Insya Allah berapa hal ini kita diskusikan bersama dalam kegiatan kita. Oleh karena itu kami mengharapkan kepada peserta semuanya agar kegiatan sosialisasi ini kita dapat ikuti dengan serius sampai selesai. Yang berikut kita akan tambahkan sebuah kegiatan lagi tentang bagaimana pengaturan beban kerja kita. Beban kerja kita di mana sudah ada perubahan dengan keluarnya Dikdasmen nomor 11 tahun 2005 mengatur beban kerja guru. Nanti kita lihat sama-sama bagaimana perubahan yang terjadi dalam Dikdasmen nomor 11 itu. Itulah satu hal yang mungkin jadi kata-kata pembuka dalam kegiatan workshop atau IHT kita pada pagi menjelang siang ini. Oleh karena itu, dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan kalimat basmalah, mari kita sama-sama mengucapkan kalimat tanda kita membuka kegiatan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pengawas MA Kementerian Agama Kabupaten Alor yang telah menyampaikan sambutannya. Kita beranjak ke acara yang terakhir, doa dan penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mari kita menundukkan kepala sejenak, mohon kepada Allah semoga kegiatan IHT in-house training pada hari ini dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini wa yuhibbu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karim azim sultanika. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an
وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara demi acara telah kita lalui. Mari kita menutup acara ini dengan melawaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.